Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fitriani Purwaningsi, SSI MSC, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonometrika kelas akuntansi AKTA. Perkenalkan, saya Izin Septia dengan NPM 21111031054 akan mempresentasikan terkait dengan tugas praktik penggunaan SPSS, di mana praktiknya akan kita lakukan itu ada 4. Yang pertama yaitu mengenai tabulasi silang, yang kedua transform dan juga compute variable, yang ketiga tentang rekode variabel, yang keempat yaitu mengenai merger. Langkah yang selanjutnya yaitu mungkin langsung saja kita masuk ke dalam praktik. Yang pertama yaitu mengenai tabulasi silang. Nah, pada prinsipnya ini tuh menyajikan data dalam bentuk tabulasi yang meliputi baris dan juga kolom. Nah, data untuk penyajian cross step-nya itu adalah data berskala nominal ataupun juga kategori. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu kita harus buka aplikasi SPSS. Ini merupakan tampilan dari ketika kita membuka aplikasi SPSS. Kemudian kita klik open another file, kita input datanya, di mana untuk tabulasi silang ini data yang kita gunakan adalah employee data. Kita klik open, kemudian akan muncul tampilan lembar kerja dari SPSS-nya. Nah, di sini kita klik analyze, kemudian kita klik descriptive statistik. Nah, di sini kita cross tab. Yang selanjutnya yaitu kita gunakan datanya. Untuk yang raw ini, data yang kita gunakan adalah employment kategori. Kita klik tanda panah sampai muncul di raw. Kemudian yang selanjutnya untuk kolom ini, data yang kita gunakan adalah gender. Klik tanda panah, kemudian sampai muncul gender di kolom. Nah, selanjutnya kita klik menu statistik. Di sini kita checklist C-square-nya, kemudian klik continue. Yang selanjutnya kita pilih menu cell yang di sini ya udah checklist, observed, dan untuk presentasinya kita checklist raw-nya. Nah, kemudian kita klik continue. Setelah itu kita klik OK, maka akan muncul tampilan dari hasil tabulasi silang tadi. Di sini kita bisa lihat hasilnya yaitu gender, laki-laki dan perempuan, dan persentasenya. Itu merupakan praktik yang pertama. Untuk praktik yang kedua yaitu mengenai transform dan juga compute variable. Sebelumnya transform dan juga compute variable ini, jika misalkan nih dalam analisis kita memiliki dua variabel, kemudian ingin membuat variabel baru yang berasal dari dua variabel tersebut, yaitu dapat common transform dan juga compute variable. Dalam data set grade safe ini ada variabel quiz 1 sampai quiz 5. Misalkan kita ingin membuat variabel baru, di mana variabel baru itu total nilai quiz. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, yang pasti kita harus input datanya. Kita input data, di mana data yang kita gunakan ini adalah grade safe. Kita klik, kemudian kita klik open, akan muncul tampilan window seperti ini. Nah, kemudian kita pilih comment transform, compute variable, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, karena tadi kita mau menambahkan variabel baru, di mana namanya itu adalah total nilai, maka di sini total underscore nilai. Kemudian di sini ini opsional, kita dapat memasukkan, kita klik ini merupakan opsional, misalkan klik angka 6. Nah, yang selanjutnya yaitu kita untuk numeric expression, ini kita bisa masukkan data Q1 sampai Q5. Nah, ini kita klik Q1, tanda panah, kemudian klik tanda tambah, sampai ke Q5. Kemudian Q3, Q4, dan Q5. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, di sini akan muncul hasil dari transform dan juga compute variabelnya, yaitu chi-square test-nya. Nah, di sini kita bisa lihat nih apakah variabelnya masuk atau apakah ada variabel baru atau tidak. Nah, di sini kita bisa lihat tadi data yang kita masukkan itu grade safe, maka kita bisa lihat di sini yaitu tadi kita memasukkan variabel baru namanya total nilai. Nah, di sini kita bisa lihat ada total nilai yang kita masukkan. Nah, itu merupakan praktek yang kedua. Dan yang ketiga yaitu praktek mengenai rekode variabel. Nah, rekode variabel ini dia menciptakan variabel baru, tapi bukan mengambil variabel dari luar data tersebut.
melainkan mengelompokkan variabel yang sudah ada dalam dataset dalam beberapa kategori. Misalkan nih, seorang guru itu memiliki data nilai siswa, tapi dia ingin melihat siswa berdasarkan kategori berapa orang yang dapat nilai A, B, C, dan seterusnya. Nah, sebelum melakukan rekode ini, kita harus menentukan terlebih dahulu pengelompokan datanya. Nah, untuk data yang kita gunakan di sini itu adalah test market. Misalkan, nah pertama kita harus input dulu datanya. Di sini kita pakai test market, pakai klik open. Kemudian di sini kita akan melakukan rekode terhadap data sales dengan mengelompokkan jumlah penjualan menjadi dua, yaitu rendah dan juga tinggi. Nah, di sini kita klik menu transform, kemudian kita klik menu recode into different variable. Nah, di sini data yang kita gunakan itu unit sold in thousand ataupun juga sales. Ini klik tanda panah sampai muncul di sini. Kemudian kita ubah namanya menjadi sales underscore recode. Nah, kemudian klik change sampai muncul di sini seperti ini, kemudian old and new value. Nah, di sini tadi kita mau melihat nilai terendahnya. Kita masukkan nilai terendahnya misalkan 51. Kemudian klik new value ini angka 1, kemudian ADD. Nah, selanjutnya yaitu kita akan masukkan pada kotak range value height-nya ini nilai batas untuk kategori yang paling tinggi. Misalkan di sini kita menggunakan yang paling tingginya itu 51,01. Nah, untuk new value-nya ini value-nya 2, kemudian ADD, dan kita klik continue. Kemudian klik OK. Output window ini akan muncul laporan, akan muncul variabel baru dalam dataset dengan nama sales record. Mari kita lihat tadi di tabel di test market. Nah, ini merupakan data dari test market tadi. Kita lihat nah di sini ada variabel baru yaitu sales record. Nah, itu merupakan praktik yang ketiga. Nah, praktik yang keempat itu kita mengenai merger, di mana merger ini merupakan jika data yang ingin dianalisis itu berada di dua file yang berbeda, maka data tersebut harus di merger. Di SPSS ada dua metode nih, yang ada dua command yang dapat digunakan untuk merger file ini, tergantung dari kebutuhan kita. Nah, ada yang pertama itu add case, dan yang kedua itu ada add variable. Kalau add case itu dia perintah untuk menggabungkan subjek dari dua variabel dari dua file SPSS yang berbeda. Sedangkan kalau add variable itu dia memasukkan variabel baru dari file SPSS yang berbeda ke dalam dataset yang akan dianalisis. Nah, sebelum kita melakukan merger ini, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, format file yang akan di merger itu harus sama. Yang kedua, pastikan bahwa format data yang akan di merging itu sama. Yang ketiga, sesuatu yang sama antara file data yang akan di merging. Yang ketiga adalah pastikan apa yang ingin di merger itu variabel atau subjek. Nah, yang di sini kita akan melakukan merger grade save dan juga grade row save. Nah, yang pertama kita buka dulu, input dulu atau masuk dulu ke data grade row. Grade row save, habis itu klik open. Nah, ini ada datanya yang sudah kita input. Nah, kemudian sekarang kita masuk input data grade save. Kita input data grade save, klik open, kemudian yang selanjutnya yaitu kita klik menu data, kemudian kita pilih merger file, kita menggunakan yang add case. Nah, di sini akan muncul nih grade raw-nya. Nah, kita klik grade raw-nya, kemudian kita klik continue, dan di sini ini kita klik OK. Nah, kita bisa lihat nih di grade save tadi, apakah grade raw itu sudah masuk ke dalam data grade save. Mari kita lihat. Nah, ini sudah selesai. Oh, ini dia. Mari kita lihat nih tadi.
Hasilnya yaitu sudah di-merger, di mana data Gretel itu sudah masuk ke dalam Excel. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan 4 materi di 4 praktik yang sudah dilakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.